everyone, welcome back to YouTube channel. Kali ini kita membahas tentang orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama, fakir, ialah orang-orang yang memiliki harta namun sangat sedikit. Orang-orang ini tak memiliki penghasilan sehingga jarang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan baik. Yang kedua, miskin. Di atas fakir ada orang-orang yang disebut miskin. Mereka adalah orang-orang yang memiliki harta namun juga sangat sedikit. Penghasilannya sehari-hari hanya cukup untuk memenuhi makan, minum, dan tak lebih dari itu. Yang ketiga, amil. Mereka adalah orang-orang yang mengurus zakat mulai dari penerimaan zakat hingga menyalurkannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang keempat, mu'alaf. Orang yang baru masuk Islam atau mu'alaf juga menjadi golongan yang berhak menerima zakat. Ini bertujuan agar orang-orang semakin mantap meyakini Islam sebagai agamanya. Yang kelima, rikab atau memerdekakan budak. Di zaman dahulu banyak orang dijadikan budak oleh saudagar kaya. Inilah zakat digunakan untuk membayar atau menembus para budak agar mereka dimerdekakan. Orang-orang yang memerdekakan budak juga berhak menerima zakat. Yang keenam, gharim atau orang yang memiliki hutang. Gharim merupakan orang yang memiliki hutang. Orang yang memiliki hutang berhak menerima zakat. Namun orang-orang yang berhutang untuk kepentingan maksiat seperti judi, demi memulai bisnis lalu bangkrut, hak mereka untuk mendapatkan zakat akan gugur. Yang ketujuh, fisabilillah. Yang dimaksud dengan sabilillah adalah segala sesuatu yang bertujuan untuk kepentingan di jalan Allah, misalnya pengembangan pendidikan, dakwah, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, ibnu sabil. Ibnu sabil disebut juga sebagai musafir atau orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, termasuk pekerja dan pelajar di tanah perantauan. Hikmah zakat. Adapun hikmah yang pertama yaitu dosa akan terampuni. Orang-orang yang memberikan zakatnya tidak hanya mendapatkan pahala, namun dosa-dosanya yang dahulu juga terampuni. Yang kedua, mendapatkan ridho Allah. Orang yang menunaikan zakat akan mendapatkan pahala dan juga ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat yang selalu membutuhkan Tuhannya, tentunya kita membutuhkan petunjuk dan pertolongannya. Bagi orang-orang yang menunaikan zakat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan petunjuk dan rahmatnya. Yang kelima, menyempurnakan iman seseorang. Bagi umat Islam yang menunaikan zakat, keimanannya akan sempurna. Hal ini disebutkan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Tujuan zakat. 1. Mengajarkan manusia untuk melakukan kewajibannya, yaitu memberikan hak orang lain kepadanya. Yang kedua, meningkatkan tali persaudaraan sehingga dapat hidup rukun dan sejahtera. Yang ketiga, membantu seseorang yang sedang membutuhkan. Yang keempat, menghilangkan sifat kikir atau pelit yang ada di dalam diri. Yang kelima, mengangkat derajat dari fakir miskin.